Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Surbadi dari PPSI 2A. Saya membuat video ini untuk mendapatkan hasil observasi atau pemahaman saya mengenai morfologi sebagai tugas pengisi UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja. Di sini kita yang menjabarkan tugas dari TS morfologi. Menurut KBBI sendiri, morfologi adalah cabang linguistik tentang morfem dan kombinasinya, yaitu yang membentuk sebuah kata. Menurut beberapa ahli sendiri yang sudah saya temukan atau yang saya pelajari, ada 3 yang saya ambil. Yang pertama dari Trax dan Kristal. Morfologi adalah struktur kata suatu bahasa atau cabang linguistik yang mempelajari struktur kata suatu bahasa. Nah, definisi itu sendiri didasarkan pada anggapan bahwa kata-kata secara khas memiliki struktur internal yang terdiri atas unit-unit yang lebih kecil yang menjadi unsur pembangunnya, yang biasa disebut dengan istilah morfem. Yang kedua, menurut Tarigan, morfologi adalah bagian dari ilmu kata yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata seperti pengaruh perubahan kata terhadap golongan dan arti kata. Sedangkan yang ketiga, menurut Ugresi, morfologi merupakan sebuah sistem kategori dan juga aturan yang digunakan dalam pembentukan sebuah kata dan interpretasinya. Kesimpulannya yaitu dari satu bahasan ini, morfologi adalah suatu ilmu yang mempelajari setiap kata dalam bahasa Indonesia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya menggunakan rujukan sebagai berikut. Dan kita lanjut tentang istilah teknis dalam morfologi. Istilah teknis ini yang pertama yaitu satuan gramatik. Satuan gramatik adalah satuan-satuan yang mengandung arti, baik arti leksikal maupun arti gramatikal. Satuan tersebut dapat berupa pertama, morfem, contohnya ber, ke, enggaan. Yang kedua, kata, misalnya rumah, membawa, berjalan. Yang ketiga, rasa, misalnya akan datang, sudah pergi. Yang keempat, yaitu klausa, misalnya orang tuanya sudah sehat. Ya, yang kedua dari istilah teknis tersebut adalah bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Bentuk tunggal sendiri adalah satuan gramatik yang tidak terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Contohnya yaitu bersepeda ke luar kota. Yang kedua, kompleks. Bentuk kompleks adalah satuan yang terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Contoh, bersepeda ke luar kota, ia membeli sepeda baru. Bentuk yang ketiga, bentuk asal dan bentuk dasar. Bentuk asal sendiri adalah satuan yang paling kecil yang menjadi asal suatu kata kompleks. Yaitu yang pertama berpakaian dari asal bentuk kata pakai. Dan yang kedua adalah bentuk dasar. Bentuk dasar sendiri adalah satuan baik tunggal maupun kompleks yang menjadi dasar pembentukan bagi satuan yang lebih besar. Contohnya berpakaian dari bentuk dasar pakaian. Nah, yang keempat sendiri adalah hierarki bahasa. Hierarki bahasa sendiri mencari kemungkinan adanya satuan yang satu tingkat lebih kecil daripada satuan yang diselidiki. Contohnya berbagai kemanusiaan. Ada beberapa pendapat ahli di sini yang saya cari yaitu ada 3. Yang pertama dari Ramlan, yaitu bentuk tunggal merupakan satuan gramatik yang terdiri dari satuan yang tidak lebih kecil lagi, sedangkan satuan yang terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi disebut bentuk kompleks. Yang kedua, berdasarkan kriteria laksana dalam kamus linguistik, frasa adalah hubungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Dan menurut P39 Bloomfield, morfem adalah suatu bentuk kata yang tidak mengandung bagian-bagian yang mirip dengan bentuk lain, baik bunyi maupun makna. Itu yang bisa
saya ambil dari pendapat ahli mengenai istilah teknis. Kesimpulan saya dari materi yang kedua ini tentang istilah teknis ini, yaitu kesimpulannya adalah dari penjabaran ini, morfologi sendiri merupakan cabang dari ilmu bahasa Indonesia yang mempunyai banyak istilah, sehingga ada beberapa istilah teknis tersebut yang berada dalam lingkup bentuk kata morfologi. Saya menggunakan rujukan sebagai berikut. Prinsip pengenalan morfem. Pengenalan morfem sendiri ada 6. Saya akan menjabarkan satu persatu. Yaitu istilah pertama, yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan suatu morfem. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Saya langsung saja. Yang kedua, yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda merupakan suatu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau mempunyai arti gramatik yang sama, atau perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Contohnya juga sudah saya jabarkan. Yang ketiga, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik, masih dapat dianggap satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatikal yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Contohnya seperti berikut. Yang keempat sendiri, apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kosongan itu merupakan morfem yang disebut dengan morfem zero. Ada beberapa deretan struktur di bawah ini yang sudah saya cari atau jabarkan. Yang kelima sendiri, yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama mungkin merupakan suatu morfem, mungkin pula merupakan morfem berbeda. Contohnya ada dua, yaitu seperti anak itu sedang belajar, nilainya sedang saja. Yang keenam, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan dari morfem. Contohnya berharap dan harapan. Itulah dari 6 prinsip yang sudah saya temukan. Sekarang menurut pendapat ahlinya sendiri menurut tarikan, semua satuan itu merupakan bahwa satuan menge, dan dalam contoh di atas mempunyai arti gramatik yang sama, yaitu menyatakan tindakan aktif, tetapi struktur fonologiknya jelas berbeda. Satuan-satuan menge dan me adalah morf dari morfem oleh karena itu semua satuan itu merupakan satu morfem. Yang kedua dari tarikan juga, yang satu satuan bel dapat dianggap sebagai satu morfem. Yang ketiga juga dari tarikan juga, yaitu ber, harap, dan an. Masing-masing merupakan morfem sendiri-sendiri. Kesimpulan dari yang prinsip ini adalah prinsip pengenalan morfem tersebut menjabarkan tentang bentuk lain dari morfem dari morfologi. Kajian tersebut tidak hanya berbicara mengenai kata, melainkan juga pembentukan suatu kata. Saya menggunakan rujukan sebagai berikut. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari semua ini yaitu morfologi merupakan ilmu yang bersifat meskipun hanya dari kata, tetapi kita bisa menjabarkan lebih baiknya penggunaan kata-kata yang bahkan tidak kita ketahui dari asal mulanya sampai ke pembentukan tingkat lebih tinggi atau lebih rendahnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.